وبارك عليه. يا رسول الله سلام عليك.
tim Marawis RT 1119 ya. Baikul Mutakin, alhamdulillah, iya kan. Ini alhamdulillah Pak, dia udah melampaui beberapa pulau dari Sabang sampai Merauke. Yang alhamdulillah mendarat di RT 0219 Pak Guru. Iya. Mungkin untuk selanjutnya kepada Bapak Agus kita, Bapak Agus, kami mohon untuk melanjutkan acaranya Pak, karena acara kita udah mulai mendesak nih pada maghrib. Pada waktu terdekat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Muhammad Sofyan SPDI, yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga selalu bisa bersama-sama kita di dalam setiap kajian untuk bisa kita selalu bertolak ilmu. Yang saya hormati Bapak Ketua RT kita yang paling ganteng di antara Bapak kita. Mana tadi? Oh ada, iya. Bapak Karim, alhamdulillah sudah dengan hadir. Adik-adik yang Bapak cintai, puji syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan nikmat bagi semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir bersama di tempat yang penuh barokah ini. Kita bersama bertatap muka, bermuajah dalam rangka tarhib Ramadan, menjelang bulan suci yang penuh barokah. Untuk selanjutnya, Gemar Wahyu Ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Aris, Mas Aris ya, yang mana? Ada nggak? Oh ada ya. Oh iya, Mas Aris dengan sari tilawah Ananda, Salma dan Dinda. Untuk itu kepada adik-adik kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin
من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat.
Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Segala puji bagi Engkau ya Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Aris dan juga Sari Tulawati, Mbak Salma dan juga Mbak Dinda ya. Sambil tunggu ya, panas. Kalah dengan ibu. Mohon maaf nih, mohon maaf. Pantar, oh ya. Mudah-mudahan yang baca dan juga yang mendengarkan selalu mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Tahfidz Ramadan 1443 Hijriah kepada Bapak Dartani selaku Ketua Panitia sekaligus Ketua Seksi Rohani lingkungan kita. Dipersilakan, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi amat. Sekali lagi ya Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudkhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati guru kita, pembimbing kita yang selama ini selalu bersama kita dalam membimbing warga kita dalam rangka thalabul ilmi di lingkungan kita yang kurang lebih sudah 2 tahun berjalan kurang lebih bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Sofian SPDI. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati juga Bapak Ketua RT kita, Bapak Karim, beserta para pengurus RT 02, dan yang saya hormati juga sesepuh RT 02, Bapak Hamzah Ali, Bapak guru kita Pak Sunarto, dan bapak-bapak sekalian serta ibu-ibu dan juga adik-adik kita. Kita pertama-tama mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini, diberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dalam rangka kita memperingati atau menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa sampai di bulan Ramadan ini dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan semoga termasuk kita di dalamnya yang masih istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, keluarga RT 02 yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak pengurus yang sudah
membantu terselenggaranya acara Tarhib Ramadan tahun ini, yang mana sebagaimana kita ketahui selama 2 tahun berturut-turut kita vakum dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan kita karena adanya COVID-19. Mudah-mudahan mulai saat ini dan kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dan mudah-mudahan COVID-19 segera hilang dari muka bumi kita. Selanjutnya kami dari seksi kerohanian menyampaikan kepada bapak-bapak sekalian bahwa agenda tahunan kegiatan dari kerohanian itu memang sudah kita jadwalkan, di mana setiap bulan suci Ramadan kita ada program yang namanya Tarhib Ramadan, buka puasa bersama, dan juga nanti insya Allah ada halal bihalal. Mudah-mudahan semua acara atau program ini bisa terlaksana di tahun ini. Dan untuk pembeda daripada tahun ini di tahun-tahun sebelumnya adalah bahwa di tahun ini kita ada satu lagi program yang mana diinisiasi oleh salah satu warga kita yang tinggal di nomor 5. Beliau menyempatkan memberikan fasilitas kepada kita. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau. Yang mana pada bulan Ramadan tahun ini kita akan mengadakan pesantren kilat. Pesantren kilat ini tidak khusus untuk anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa mengikutinya. Pesantren kilat ini sudah terjadwal. Nanti jadwal daripada pesantren kilat ini akan kita share di grup warga, sehingga nanti bapak dan ibu bisa melihat jadwal yang sudah kita susun. Silakan bapak dan ibu untuk bisa mengikuti acara atau program pesantren kilat ini. Mungkin salah satunya itu setiap menjelang buka puasa nanti akan ada kultum yang akan disiarkan langsung melalui YouTube. Bapak-bapak bisa melihat di channel YouTube kita, yaitu channel TV RT 02. Kemudian yang kedua adalah nanti akan ada sedikit apresiasi untuk ibu-ibu yang tampil dan juga adik-adik kita yang tampil pada hari ini. Dari Pak Ustadz kita ada sedikit apresiasi berupa piagam dan juga ya sedikit buat uang jajan lah ya Pak ya. Mudah-mudahan apresiasi ini bisa menambah semangat dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, dan juga adik-adik kita yang tampil pada hari ini. Baik bapak dan ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan di bulan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT kita, Bapak Karim, yang paling ganteng. Monggo Bapak Karim untuk bisa berikan sambutan. Gak usah banyak-banyak ya. 30 menit. Pak ya. Biasa 2 jam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu kitabul azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanallah wa subhanallah. Bapak Ketua penyelenggara yang saya hormati, Bapak Wakil Ketua yang saya hormati, maksudnya Bapak Wakil Ketua RT, Bapak Odi Sudirman, Bapak Penasehat yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak pengurus, baik pengurus RT maupun pengurus PKK yang saya hormati, seluruh warga RT 02 yang saya banggakan, wabil khusus untuk Bapak Ustadz Ahmad Sofian, alhamdulillah yang kita banggakan, yang kita hormati, dia selalu mendampingi kita dalam acara keagamaan terutamanya. Pertama dan utama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh seksi kerohanian dan juga selawat serta salam semoga ditampilkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga nanti di yaumil akhir kita dapat syafaat dari mantannya. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, di sini mungkin saya juga nggak bakal panjang lebar, cuma saya ingin mengucapkan berterima kasih. Yang pertama, saya terima kasih kepada grup Marawis yang telah membawa RT kita. Walaupun baru seumur jagung, dia sudah bisa tampil, dia ikut perlombaan walaupun belum mendapatkan juara, tapi jangan khawatir, anggap aja kegagalan adalah awal dari keberhasilan yang insya Allah nanti ada dari TGS. Yang kedua, saya terima kasih kepada seluruh para panitia dari PKK yang sudah menyediakan hidangannya, juga kepada bapak-bapak yang udah dari pagi mempersiapkan untuk peralatannya, dan juga alhamdulillah tadi pagi kita sudah melaksanakan pogging untuk kesehatan warga kita. Mudah-mudahan kita warga RT 02 selalu sehat, kuat, dan tentunya selalu bahagia. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Ahmad Sofian dan juga Bapak Andi yang selalu eksis dalam kreativitasnya, yaitu dalam TGS, yaitu YouTube TV kita. Jangan lupa channelnya, dan jangan lupa sama bahasa Inggrisnya bahasa Inggris lama kalau salah ya, di subscribe dan di like, itu bahasa Inggris lama. Kalau yang baru saya belum belajar. Dan jangan lupa juga loncengnya. Itu setelah 3 menit. Kalau sebelum 3 menit tidak termasuk Pak, Bu. Jadi setelah 3 menit baru yang tadi saya infokan langsung di likes, itu bahasa Inggris lama. Subscribe itu juga bahasa Inggris lama. Saya yang baru belum bisa. Dan jangan lupa tombol loncengnya, itu untuk kita juga ya. Dan yang terakhir, saya atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh pengurus, baik pengurus RT maupun pengurus PKK, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban kami, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Dalam kita yang akan menghadapi bulan suci Ramadan, insya Allah kita bisa saling memaafkan, agar nanti di bulan suci Ramadan
kita bisa menjalankan dengan maksimal, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf saya singkat, biasanya 2 jam, jadi saya kasih singkat karena waktunya mepet. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua RT. Kemudian untuk yang tampilan selanjutnya, ini merupakan tampilan dari anak-anak kita yang mungkin sudah dibesut oleh tangan halus dan tangan dinginnya oleh Bapak Ustadz kita. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan untuk itu kepada Nanda Yaki untuk bisa tampil di atas panggung untuk memandu acara sambung ayat. Di mana pesertanya? Ada adik kita. Yang pertama Ananda Maswe, yang kedua Ananda Ria, dan yang ketiga Ananda Jessica. Untuk itu kepada Mas Yaki dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawmaidin lil mukazzibin. Lanjut Ryan. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Cukup, dilanjut Mas Wi. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إن ربهم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم. Cukup, dilanjut Jessica. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. Cukup. Surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Lanjut Mas Wi. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور ألا إن ربه كان به بصيرا. Cukup, lanjut Ryan. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. Lanjut Jessica. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita
jadi hafiz Quran semuanya ya. Ini saya hormati. Dan tampilan selanjutnya tidak kalah menariknya juga, ini juga insya Allah menjadi penerus Zainuddin MZ nanti ya, amin. Untuk itu adik kita, adik Fani, mohon untuk bisa tampil ke depan memberikan ceramah untuk kita. Mana adik Fani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ketua RT 02 yaitu Bapak Karim, Bapak Panitia yang saya hormati, dan para jamaah yang berbahagia. Teman-teman, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wah, ternyata puasa itu sudah ada sejak zaman dahulu loh, sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Tapi kenapa ya kok kita disuruh Allah untuk berpuasa? Pak Ustadz pernah bercerita padaku tentang puasa dan kupu-kupu. Iya, ceritanya begini, dengerin ya, duduk. Sebelumnya, kupu-kupu itu diciptakan Allah dalam bentuk telur dulu. Lalu telur yang melekat di daun-daun itu berubah menjadi ulat. Kamu tahu kan, ulat yang bisa bikin geli. Kulit kita gatal-gatal dan ada bulunya bikin geli. Ulat itu makannya daun, dan kalau lagi makan, si ulat sangat rakus sekali. Bisa makan daun di sekitar tempat tinggalnya, sampai-sampai perutnya gendut dan jalannya jadi pelan. Pak Ustadz bilang, kita manusia kadang seperti si ulat. Kalau makan suka lupa waktu, suka makan banyak, jadinya rakus deh. Suka lupa sama teman kita yang lapar. Kalau ada yang minta kita pelit nasinya, atau kadang nyari teman yang bawa makanan lain yang lebih enak. Juga maunya jajan ini dan jajan itu, beli ini beli itu, wah banyak deh pokoknya. Kata Pak Ustadz, keinginan yang rakus kayak gitu namanya hawa nafsu. Rasa iri, benci, marah, rakus, berbohong, semuanya itu termasuk hawa nafsu. Kata Pak Ustadz, si ulat yang sudah gemuk dan rakus itu akan berubah menjadi kupu-kupu yang kuat dan cantik. Lah, kok bisa? Iya, subhanallah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat, lalu setelah kenyang makan, si ulat tersebut akan berubah bentuknya menjadi panjang. Ulat tersebut nantinya akan menempel pada pohon dan daun-daunan sehingga menjadi kepompong. Nah, teman-teman, saat menjadi kepompong ini, si ulat tidak makan dan tidak minum atau berpuasa. Seperti sekarang nanti di bulan Ramadan kita semua berpuasa. Tapi tidak seperti kita, ulat puasa tidak pakai sahur dan tidak berbuka karena tubuh ulat sudah dibungkus kulit baru yang sangat rapat sehingga mulutnya tertutup juga, sehingga nggak bisa makan atau minum, cuma ada lubang sedikit di sana untuk bernapas. Wah, berarti masih ada puasa kita ya, masih ada sahur dan masih ada buka puasa. Tapi herannya nih teman-teman, di dalam kepompong itu si ulat tetap kuat dan sehat. Dia tetap tenang ada di dalam sana. Padahal kalau kita puasa seperti sekarang ini, wah rasanya tidak kuat ya. Rasanya haus dan lapar sekali. Apalagi kalau cuacanya panas sekali seperti sekarang ini, ya enggak. Ternyata teman-teman setelah berpuasa beberapa hari,
Akhirnya si ulat dalam kelompok ini berubah menjadi kuat dan akhirnya tumbuh sayap yang sangat indah. Iya, si ulat jelek tadi sekarang sudah jadi kupu-kupu yang cantik. Dan kupu-kupu ini juga kuat sehingga dengan sayapnya dia bisa memanfaatkan angin untuk terbang. Wow, keren kan? Makanya kita semua jangan kalah dong sama si ulat yang akhirnya jadi kupu-kupu. Si ulat aja kuat berpuasa, bahkan puasa tidak pakai sahur dan berbuka. Itu karena si ulat tahu kalau dia kuat berpuasa. Dalam kepompong nanti akan mendapat sayap, dan dengan sayap itu dia bisa pergi kemana saja. Nah begitu makanya si ulat bersemangat untuk berpuasa sampai berbuka. Jadi teman-teman, kalau kita bisa semangat seperti si ulat, insya Allah kita bisa kuat berpuasa. Bahkan sampai maghrib, Pak Ustadz bilang dari penelitian dokter, puasa itu bikin kita tambah sehat loh. Alat pencernaan kita seperti lambung dan usus-usus kita menjadi sehat dan juga organ tubuh kita yang lain jadi sehat juga. Nah karena tubuh kita sehat, maka kita semua bisa konsentrasi untuk belajar. Terus akhirnya kita bisa berprestasi deh. Bisa konsentrasi untuk membaca Al-Quran, menghafalnya juga. Bisa belajar membaca dan menulis. Dan banyak deh. Dan nanti saat puasa kan kita nggak boleh mabuk-mabukan, marah-marah, berbohong, pelit, benci sama teman. Makanya hati kita selalu ceria. Karena ceria kita jadi selalu semangat ya. Makanya teman-teman, ayo kita semangat dong. Kita harus kuat berpuasanya seperti si ulat yang akhirnya jadi kupu-kupu. Biar bisa terbang kemana-mana. Karena puasa kita jangan jadi lemas. Kalau lemas kita pakai buat baca-baca buku atau mengaji atau mengulang hafalan kita. Oke, let's go puasa, go go go. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak yang saya hormati, untuk acara selanjutnya, acara inti kita, mari kita tata hati kita tata diri kita untuk bisa mengambil intisari yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita, Bapak Ahmad Sofyan SPDI. Untuk itu kepada beliau dipersilakan, monggo Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salak, buah kecapi. Jamaahnya banyak, yang jawab salam sepi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Hongkong, mampirnya di pasar Marlboro. No, yang belakang bengong, lihat di depan ada Dude Herlino. Sekali lagi Bu ya. Daun salam buah pepaya, yang jawab salam saya doain jadi orang kaya. Tuh, ucap amin mah kencang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin, amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua RT 02 RW 19 yang terhormat Bapak Abdul Karim,
Yang terhormat Bapak Dartani, Bapak Agus selaku seksi kerohanian di lingkungan RT kita, Bapak Sunarto yang kami hormati, Bapak Batubara yang kami hormati, dan mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Namun insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada para bapak dan ibu sekalian. Langsung saja masuk gigi 4 tancap gas karena udah sore. Bu ya, Bu, udah sore Bu ya. Tapi enak ibu-ibu mah ya. Udah tampil ya, alhamdulillah tampilnya tadi cukup bagus Modi ya. Terima kasih kita haturkan kepada guru tim Marawis Ustaz ya, mohon dibimbing terus ibu-ibu kita di sini. Para bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Ramadan sudah tinggal hitungan hari. Ibaratnya Ramadan sudah mau deket di pintu rumah kita. Ibarat tamu dari 11 bulan yang lalu sekarang sudah nyampe di depan pintu rumah kita. Sekiranya kalau kita dapat tamu istimewa sudah di depan rumah kita, kira-kira apa nih yang kita lakukan? Tentunya segala macam persiapan kita lakukan. Jangankan sampai di depan pintu, masih di Sumarekon saja sudah siap-siap kita. Oh, tamu istimewa kita mau datang. Dari mulai tempat ruangan kita kasih parfum biar wangi. Kalau memang tamu kita bermalam, tentunya kamar tidurnya udah kita siapin, kita kasih parfum. Jangan sampai bau iler. Jangan sampai nanti tamu nginep, tamunya nggak nyaman. Artinya itu tamu manusia yang kita prioritaskan sebegitu hebatnya. Apalagi ada satu tamu yang keagungannya melebihi segala-galanya, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan sudah di ambang pintu para ibu bapak sekalian. Maka menurut Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Bahr mengatakan bahwa minimal ada 5 persiapan khusus kalau Ramadan udah sampai depan pintu rumah kita. 5 ini mohon diperhatikan agar ibadah Ramadan kita berkualitas. Yang pertama, kita harus siapkan doa. Siapin apa Bu? Doa. Kok doa yang utama disiapkan? Rasulullah dari bulan Rajab sudah doa, Allahumma barik lana Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan Rasulullah sudah doa, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Karena banyak di antara kita, saudara-saudara kita 11 bulan yang lalu sudah menanti Bu Ramadan. Tapi kenyataannya ada yang dipanggil Allah duluan. Betul apa betul? 2 bulan sebelum Ramadan ada yang dipanggil duluan. Artinya tidak bisa menikmati mengisi bulan Ramadan. Malah justru saya punya guru, malam pertama nih, malam ini mau Ramadan, tadi pagi meninggal. Maka penting sekali doa. Sebagaimana sebuah hadis terpampang di banner ini Bu. Ini ada satu hadis merupakan doa. Allahumma ahilluhu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah.
Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami dengan penuh ketentraman, keberkahan. Karena kalau kita ngisi Ramadan, ibadah bulan Ramadan, Bu, hatinya nggak tentram, nggak khusyuk ibadah. Betul nggak? Nih hati ibadah mah ibadah, mulut mah kita puasa nggak makan, tapi hati kita selalu gelisah. Kira-kira bagaimana? Layani suami masak sahur, cemberut, marah-marah, nyiapin buat buka puasa, suami hatinya nggak tenang, cemberut, makanan juga dimasak gak enak. Betul nggak, Bu? Kalau hatinya gelisah, masak gak enak lauk itunya, racikannya nggak enak. Yang tadinya garam gula dimasukin, bikin kopi yang tadinya gula garam karena hatinya nggak tenang. Makanya Ramadan atau ibadah perlu yang namanya ketentraman, agar sholat, ibadah, qiyamul lail, tadarus, sodakonya tentram hatinya. Kalau sudah hati tentram, insya Allah ibadah pun semangat. Ini doa nggak main-main. Kemudian dan dengan penuh kekuatan iman. Maaf, Bu, yang namanya iman itu kadang naik turun, Bu, ya, naik turun, turun naik, itu iman. Makanya kita minta sama Allah agar iman kita ketika masuk bulan Ramadan diberikan kemantapan. Karena kata Rasul dalam satu hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, atau barang siapa yang mengisi bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni, Bu. Karena Ramadan ini ibadah, perlu iman. Makanya kita selalu berdoa. Dalam doa ini sangat luar biasa, sehat dan selamat. Tuh. Kan ibadah Ramadan itu, Bu, biasanya kalau kita kurang persiapan, awal Ramadan sehari dua hari masih semangat, nanti 3 sampai seminggu udah mulai tuh gejala-gejala sakit kita. Tiba-tiba lambung lah, perih. Ya, kadang begitu. Kadang-kadang bapak-bapak gitu, Pak, nggak puasa dibangun sahur pasar, aduh lambungnya sakit mah, perek dulu puasanya. Makanya sehat penting agar ibadah yang kita lakukan itu maksimal. Tapi kalau kita kondisinya sakit, Pak, Masya Allah, jangankan puasa, sakit itu udah nggak enak ngapa-ngapain. Makanya doa yang simple ini tapi luar biasa punya makna. Tidak hanya sehat tapi selamat, Bu. Insya Allah mudah-mudahan ini kita mulai boleh mudik nih katanya. Ya, betul. Yang mau mudik biar pada selamat, doa jauh sebelum Ramadan masuk, suruh doa biar puasanya sehat, selamat. Ini penting sekali. Kemudian dengan kekuatan Islam, karena tanpa dasar iman dan Islam bohong orang bisa puasa, Pak, Bu. Orang bisa puasa panggilannya adalah iman. Orang Islam banyak, tapi banyak juga body nggak puasa. Makanya iman penting, ya, Bu. Iman penting, jangan sampai dilupakan iman. Dan kemudian ini merupakan doa yang merupakan kata Rasul, karena ini hadis. Aku lakukan karena Tuhanku, dan kita pun diperintah lakukan karena Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, persiapan doa. Yang kedua, simpel aja, singkat. Kedua, taubat. Mau masuk Ramadan, taubat. Yang punya dosa maksiat, taubat, agar hati kita betul-betul bersih sehingga menjalankan ibadah Ramadan dengan maksimal. Kullu bani Adam khata'un. Keturunan Nabi Adam, kita nih manusia emang tempatnya dosa, Pak, Bu.
Nggak ada manusia yang nggak pernah punya dosa, semua punya dosa. Wa khairul khatiin, katanya Rasul, sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabun, dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang dimaksud adalah taubatan nasuha. Tobat yang sebenar-benarnya tobat, bukan tobat sambel. Udah tahu pedes, besok makan cari lagi tuh sambel. Ibu-ibu kalau makan bakso nggak ada saus, nggak ada sambel, kayaknya nggak apa, nggak afdol kata Podi itu. Ya, tobatan nasuha minimal satu, kita tinggalkan dosa yang pernah kita lakukan. Kedua, berniat kita tidak lagi mengulang dosa yang kita perbuat. Yang ketiga, punya itikat untuk berhenti dari perbuatan maksiat. Yang keempat, menurut ulama tambahan, kalau dosa kita kepada Allah cukup 3 tadi. Tapi kalau dosa kaitan ke manusia, kembalikan hak manusia yang kita ambil dan kita minta maaf kepada orang bersangkutan, baru dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, ntar habis ini kita mulai Pak musafahah, saling maaf-maafan, agar di antara kita tidak ada lagi yang sakit hati. Butir-butir rasa dendam, dengki, benci semuanya harus hilang. Karena kita mau menghadap bulan suci, hati kita harus suci. Bohong, orang tidak akan mendapatkan maksimalnya ibadah puasa kalau hatinya masih dengki, hatinya masih selalu iri sama orang lain. Suami kepada istri saling memaafkan, istri sama suami minta maaf, anak sama orang tua juga sama harus minta maaf. Begitu juga orang tua kepada anak minta maaf. Kita teringat Bu, maaf nih, lagi viral sekarang ini, seorang ibu tega menggorok anaknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Penyebabnya banyak, nggak saya bahas, nggak kelar 2 hari. Langsung aja yang ketiga poinnya. Poin yang ketiga yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini, di samping taubat, doa dan taubat, yang tidak kalah pentingnya Pak, niatnya harus ikhlas mengharap ridho Allah. Puasanya hanya semata-mata karena Allah, bukan karena saya puasa biar ntar kata tetangga saya kalau saya nggak puasa malu kan. Jadi puasanya karena tetangga. Puasa yang baik adalah puasa karena Allah. Bahkan kita tahu Pak Ibu, puasa itu kan bergolong-golong manusia yang melakukan puasa. Ada yang puasa orang awam, ada puasa orang khusus, ada orang yang puasa khusus bil khusus. Puasa orang awam dia hanya mampu menahan lapar dan haus saja. Tapi puasa orang khusus tidak hanya lapar dan haus, mulutnya ikut puasa dari ngomongin orang, tangannya puasa dari zalim sama orang. Itu puasa khusus. Ada puasa yang khusus dari yang khusus adalah tidak hanya memuasakan lapar dan haus, telinga dipuasakan, mulut dipuasakan, mata dipuasakan, juga hati ikut puasa. Masya Allah. Kita minimal kelompok kedua dah Bu. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga harus mampu menahan semua panca indera kita untuk melakukan kegiatan maksiat. Mata kita puasain, media sosial kurang-kurangi dah, puasa bukannya Quran. Jangan tiktokan baik ya ibu-ibu. Ya. Kemudian buku Al-Quran, tadarus. Dan yang terakhir singkat aja, yang keempat. Sebelum yang keempat saya katakan bahwa tadi yuk niatkan, karena kata Rasul, bertanya sahabat, ya Rasul, siapakah manusia yang puasanya itu paling utama? Aksirullahu zikran. Orang yang berpuasa tapi banyak zikir, banyak ingat Allah.
Jadi bukan aktivitas yang tidak manfaat yang kita lakukan, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, puasa dengan tujuan la'allakum tattaqun. Takwa itu bukan perkara mudah, bukan. Enggak seperti kita itu membalikan telapak tangan. Enggak kayak kita mecahin balon jus dor, tidak. Takwa itu harus dipupuk. Dengan cara apa? Banyak aktivitas ibadah yang kita lakukan. Ramadan itu jadikan sarana buat ibadah, bukan untuk ajang berlomba-lomba dalam hal duniawi. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, sudah jam 5 kurang 15 menit ya. Jadi tausiah saya cukupkan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum nanti saya doa. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, saya haturkan ribuan terima kasih kepada khususnya Bapak Abdul Karim selaku Ketua Lingkungan di RT 02 RW 19, di mana atas beliau dan seluruh pengurus yang ada di lingkungan, salah satunya adalah seksi rohani yang membantu, karena saya sudah beberapa lama punya niat, punya program mendirikan sebuah lembaga non formal Bapak Ibu, yang berbasisnya itu adalah pengajian Al-Quran dan kajian sunnah dan Al-Quran. Alhamdulillah atas izin dari Pak RT dan seksi rohani, karena saya di bawah naungan seksi rohani, telah berdirilah yang namanya TQS Taklimul Quran dan Sunnah. Kegiatan ini memang lembaga non formal, tapi alhamdulillah sudah mulai banyak kegiatan yang sudah kita lakukan Bapak Ibu. Kegiatan yang pertama, kita punya kegiatan pendidikan. Di antaranya kita membina kegiatan anak-anak. Kegiatan ini anak-anak dan remaja. Adapun waktunya Senin sampai Rabu sampai Kamis. Kalau Kamis itu malam Jumat kajian bapak-bapaknya. Jadi hari Senin sampai malam Kamis malam Jumat, ba'da maghrib kita gunakan untuk ngaji anak-anak, dari ngaji Iqra yang Al-Quran tingkat SD dan SMP. Tidak hanya ngaji, tapi beberapa materi keagamaan juga sudah kita lakukan, tentang fikih, tentang sirah nabawiyah, tentang tajwid dan lain sebagainya. Setelah anak-anak kecil pulang, ba'da isya diakhiri dengan sholat isya berjamaah. Anak-anak kita satu di antara mereka kita suruh azan, belajar mental azan. Sebelum azan di masjid, sebelum jadi muazin, di azan di tempat kita dulu. Setelah pulang mereka diakhiri sholat jamaah. Yang remaja, yang tingkat SMA masuk sampai jam 8:30 kurang lebih. Kegiatannya banyak, melengkapi kegiatan yang anak kecil tadi. Kita belajar tahsinul Quran dengan berirama membaca Al-Quran. Salah satu tadi Mas Haris itu dengan membawakan irama jiharkah. Kemudian kita juga belajar hadis Arba'in An-Nawawi, kitab Safinatun Najah, Sulamut Taufik dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sudah berjalan itu di segi bidang pendidikan. Bidang dakwah alhamdulillah kita sudah mulai punya channel YouTube Bu, alhamdulillah. Kemarin iseng-iseng saya rekam saya, tolong dipublikasikan, tolong diorbitkan. Alhamdulillah banyak juga yang subscribe, alhamdulillah. Dukungan ibu semua untuk syiar agama kita itu dakwah, baik melalui sarana teknologi ataupun dengan lain-lainnya. Dan yang terakhir, kita punya program nanti kegiatan sosial ibu. Saya sudah berbicara dengan Bapak RT dan beberapa pengurus termasuk dari seksi kerohanian bahwa kita akan melayani yang namanya pelayanan ambulans Bapak, untuk menghantar jenazah
yang meninggal dunia. Nanti kelanjutannya kita bisa bincang-bincang lah. Kita mau diskusi kapan kita ada waktu kumpul Pak RT memfasilitasi. Karena gambaran saja sedikit bahwa anggota atau pelayanan yang kami berikan baik dari pengajian, anak-anak, remaja, termasuk ambulan, semua tidak kami pungut biaya. Silakan Bapak Ibu yang punya anaknya, putra putrinya, yuk gabung, silakan. Silakan, kita terbuka semua demi syiar di lingkungan RT 02 RW 19. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Untuk masalah ambulan dan sebagainya nanti kita ngobrol-ngobrol. Yang jelas yang mendapat pelayanan adalah mereka yang terdaftar di lingkungan kita yang bergabung di RPK Pak RT ya. Iya. Nanti salah-salah selanjutnya yang mau kita diskusikan nanti lain waktu dah, karena mengingat waktu sudah mepet sekali. Sebelum kita akhir, kita doa, saya mau nyampaikan ini beberapa ucapan terima kasih kepada tim Marawis daripada Baik Takin. Masya Allah, rumah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan nih warga kita semua orangnya bertakwa, amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada anak-anak Anda tadi kami Haris dan lain sebagainya yang tampil pildacil, maklum Bu, yang penting anak-anak kita berani tampil di depan orang tuanya saja dulu. Untuk kualitas pelan-pelan kita poles. Kalau sudah berani mah enak. Kadang biar dia bagus nggak berani sama aja Bu. Yang penting apa? Mental terlebih dahulu. Untuk itu ini ada beberapa penghargaan yang kami siapkan, dan ini atas kerjasama para donatur yang sudah memberikan bantuannya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan para donatur senantiasa dibalas oleh Allah dengan pahala, dengan balasan yang berlipat ganda. Para Bapak Ibu, untuk ini kami mohon kepada Pak RT kali untuk menyerahkan ini biar lebih memperingat tugas saya juga. Silakan Pak RT, maju. Baik, untuk perwakilan dari ibu-ibu yang tampil Marawis, ketua kloternya deh, kalau ibarat haji umroh ada ketua kloternya siapa, silakan maju untuk menerima sedikit dari kami untuk motivasi, karena sudah berpartisipasi dalam kegiatan taklimul Quran dan sunnah atau TQS di lingkungan kita. Pak Abdul Karim untuk menyerahkan piagam dan foto. Masya Allah, Masya Allah, manis banget tuh fotonya Bu tuh. Masya Allah, ya. Terima kasih Bapak Ibu dan Bapak RT, foto-fotonya. Fotonya manis-manis. Mantap. Sekalian uang pembinaannya. Ini untuk pembinaan. Jadi pacar jaki. Kegiatan Marawis ya. Tetap semangat ibu-ibu Marawis, Baitul Muttaqin RT 02 RW 19. Ya, silakan. Dan untuk penghargaan berikutnya Mas Haris Rizky Al-Ghifari untuk bisa maju ke panggung, dan Pak Dartani mohon untuk naik ke panggung untuk menyerahkan penghargaan ini. Pada Mas Haris kami silakan. Sama Mbak Dinda yang tampil tadi bertiga, silakan maju. Sama Dinda.
Dilihatin Pak, dilihatin. Selamat. Untuk motivasi biar semangat terus belajar ngajinya. Dan terakhir Mbak Salma. Ya. Terima kasih Mbak Dartani dan rekan-rekan sekalian. Selanjutnya yang tampil Pildacil tadi Mbak Fania. Silakan maju naik ke panggung. Untuk memberikan piagam kami mohon ke Pak Narto untuk bisa naik ke panggung. Pak Narto, silakan naik ke panggung. Kemudian Mas Zaki, silakan naik ke panggung. Mas Zaki untuk bisa naik ke panggung. Ananda Raya, Mas Wei dan Jessica, Ananda Jessica. Diperlihatkan foto. Nah, ya. Selanjutnya Mas Rayyan. Ya. Biar tambah rajin ngajinya. Mas Wei. Nah, satu lagi Jessica ada sayang. Jessica ada sayang. Mana Jessica? Oh, ayo Jessica mana sayang? Ayo. Mas Wei, buat beli benang layangan ya. Ya. Ya, silakan Mbak Jessica untuk memotivasi anak-anak kita, Bu. Ya, silakan. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Foto Pak. Ya. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Monggo. Ya. Terima kasih ya, sayang anak, terima kasih. Para bapak, ibu, hadirin rahimakumullah. Itulah beberapa materi yang sedikit saya berikan dan saya sampaikan, dan untuk motivasi aja anak-anak kita semua. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan ridho dari Allah, dan anak-anak kita semua jadi anak yang solih dan solihah yang senantiasa menjadi bangga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk lahiriah batiniah anak kita yang sedang belajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa diberikan kemudahan dalam belajarnya, dijadikan oleh Allah menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة
Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal sihah wa abwabal ulum wa abwabal rizqi. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa min azabil akhirah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya mali 'abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya rahman wa ya dafi'al bala ya rahim. Rabbi da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz seperti yang sudah berikan tausiah kepada kita semuanya dan juga sudah menutup kegiatan kita dengan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat ambil sisanya, dan untuk bekal kita menghadapi bulan Ramadan. Baik, yang saya hormati, untuk acara terakhir ini kita akan melaksanakan musyafa'ah bersalam-salaman. Mari kita lapangkan hati kita untuk bisa saling memaafkan, saling mendukung dalam kehidupan kita sehari, dan mudah-mudahan empati kita kepada saudara kita bisa menjadikan semangat kita untuk menjalani hari-hari yang mungkin di dalam pandemi ini sangat sulit bagi saudara kita. Dan untuk itu saya mohon untuk bisa berdiri. Namun sebelumnya mari kita tutup kegiatan kita ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita laksanakan untuk musyafa'ah saling maafkan dari depan ya. Nah, ini biasanya sesepuh itu yang harus disalami dulu nih, monggo di depan yang sesepuh, monggo yang sepuh ya. Ya. Sallallahu ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, salatullah salamullah sama-sama ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin ya Habibillah, tawassana bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil bait ya Allah, amin amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah,
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi satu amal kebaikan.